Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa di channel YouTube Najib Haida. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang zakat fitrah. Untuk itu, jangan lupa sebelumnya klik lonceng dan juga subscribe, like, dan share ya. Semoga bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini yang pertama kita bahas tentang zakat fitrah atau zakatun nafsi. Makna zakat fitrah dari Ibnu Qutaibah berkata yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa. Nama ini diambil dari kata fitrah yang berasal dari asal kejadiannya ya. Dengan demikian zakat fitrah adalah zakat sebagai pembersih jiwa. Sebagaimana zakat mal sebagai pembersih harta dari hak-hak mustahik. Dan zakat fitrah ini merupakan salah satu dari kekhususan umat ini yang menurut pendapat yang masyhur bahwasanya zakat fitrah ini disyariatkan pada tahun yang kedua Hijriah. 2 hari sebelum Idul Fitri, yang tentu salah satu tujuannya pentingnya adalah sebagai penutup dari kholal ya, atau kekurangan yang terjadi di waktu puasa Ramadan. Sebagaimana sujud sahwi itu menutup kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Waqi' bin Al-Jarrah yang beliau adalah satu guru dengan Imam Syafi'i. Sedangkan beberapa hadis yang membahas tentang zakat fitrah ini antara lain hadis yang berasal dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, yang dia berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin 'alal 'abdi wal khurri wal dzakari wal untha was-saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'adza qabla khurujin nasi ila shalah." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan menunaikan zakat fitrah berupa satu sok kurma atau sok gandum bagi seorang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan zakat fitrah itu untuk dilaksanakan sebelum keluarnya manusia menuju sholat Idul Fitri. Muttafaqun alaih. Hadis yang berasal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang dia berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhuratan lis-shaimi minal lagwi warrafati wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun manis sadaqat." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Shahihil Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari ucapan keji dan tidak ada gunanya, juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Sedang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka hanya bernilai sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Beberapa hikmah zakat fitrah. Yang pertama adalah, adapun hikmah yang diwajibkannya zakat fitrah dalam bulan suci Ramadan atau di waktu maghrib pada tanggal 1 Syawal itu adalah menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Diharapkan dengan zakat yang diberikan, mereka tercukupi kebutuhannya pada saat hari raya dan dapat bersuka cita bersama lainnya. Bagi yang menunaikannya,
Hal tersebut sebagai pembersih dari kekhilafan-kekhilafan yang dilakukan saat berpuasa. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang telah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari ucapan keji dan tidak ada gunanya, juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Sedangkan siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka hanya bernilai sedekah biasa. Hadirin pemirsa yang kami hormati, kemudian ya, kepada siapa zakat fitrah diwajibkan? Kita harus tahu ya, kepada siapa zakat fitrah diwajibkan. Kewajiban zakat fitrah ini dibebankan kepada setiap orang yang memiliki 3 syarat ya. 3 syarat. Yang pertama, beragama Islam. Maka zakat fitrah tidak diwajibkan bagi seorang yang kafir asli kecuali dia mengeluarkan zakat fitrah orang muslim yang ia tanggung nafkahnya, yang bentuknya bisa jadi adalah budak atau karib kerabatnya yang Islam. Yang ketiga, dia menemui atau masih hidup di waktu wajibnya zakat fitrah, yaitu dia menemui sebagian akhir dari bulan Ramadan dan awal dari bulan Syawal. Ketiga, terdapat kelebihan dari makanan pokok yang dia dan keluarganya konsumsi pada malam dan siangnya Idul Fitri. Dan juga merupakan kelebihan dari pakaian yang layak, tempat tinggal dan pembantu yang memang dibutuhkan olehnya. Dan apabila seseorang telah mengumpulkan syarat tersebut di atas tadi, maka wajiblah baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah dirinya terpenuhi, siapa lagi yang harus bayarkan dari orang yang ditanggungnya. Maka dalam hal ini urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah istrinya. Kedua, anaknya yang masih kecil. Tiga, bapaknya, ibunya, anaknya yang sudah besar. Ini semua berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Imam Muhammad Az-Zuhri Al-Ghamrawi dalam kitabnya Anwarul Masalik. Dan barang siapa yang diwajibkan atas zakat fitrah dan mendapatkan sebagian darinya, maka dirinya lah yang didahulukan untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian istrinya, lalu anaknya yang kecil, kemudian bapaknya, kemudian ibunya, kemudian anaknya yang besar yang belum bekerja. Ya. Dari Tausyih Al-Fatih Qarib Al-Mujib halaman 107. Yes. Jenis dan ukuran zakat fitrah. Nah, ini harus kita ketahui ya. Jenis apa sih dan ukuran zakat fitrah itu berapa sih? Ya. Barang yang digunakan zakat fitrah adalah makanan pokok. Ya, ingat ya, makanan pokok yang wajib ada pada tempat muzaki mengeluarkan zakat fitrahnya. Hal ini dikarenakan tujuan dari zakat ini tiada lain adalah untuk mengenyangkan fakir miskin dan mustahik lain pada malam dan siang hari raya tersebut. Jadi, jelasnya orang yang berada di daerah Jawa, ya khususnya kita, orang Jawa, kalau dia hendak mengeluarkan zakat fitrahnya, hendaknya dia mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan pokok penduduk Jawa, yaitu nopo beras. Beras kalau dimasak jadi nasi. Karena inilah yang dijadikan makanan pokok pada lazimnya. Walaupun makanan pokok dari muzaki tersebut bukan beras. Dan pendapat ulama yang menyatakan bahwa zakat fitrah hendaknya berdasarkan makanan pokok dari muzaki, menurut Imam Al-Qulubi adalah pendapat yang marjuh, lemah dibanding pendapat pertama dan tidak boleh dipergunakan patokan dan sandaran hukum. Jadi kalau kita melihat dari jenis dan ukuran zakat fitrah tersebut, jenisnya adalah makanan pokok dari wilayah tersebut. Nah, untuk ukurannya, ya kita lihat sini ukurannya, yuk. Adapun kadar dan ukuran zakat fitrah adalah 1 sok yang pernah dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menurut ukuran kita adalah 1 sok itu sama dengan 4 mud, ya 4 mud. 1 mud 600 gram. Ya. 4 mud sama dengan
2.400 gram sama dengan 2,4 kilogram. Ingat ini ya. Nih di gambar kita ini ya. Satu sok 4 mut, 1 mut 600 gram, 4 mut sama dengan 2.400 gram sama dengan 2,4 kilogram. Jadi ukuran satu sok itu sama dengan ukuran 2,4 kg pada saat ini yang biasanya dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 2,5 kg. Sesuai hasil konversi yang disebutkan dalam kitab Mukhtasar Tasyid Al-Bunyan, satu sok setara dengan 2,5 kg, sedangkan kadar zakat fitrah yang harus ditunaikan dalam bentuk satu sok dari makanan pokok atau beras putih menurut hasil konversi Kiai Haji Muhammad Maksum bin Ali Kuaron Jombang setara dengan 2,720 kg beras putih dalam kitabnya Fathul Qadri fi Ajaibil Maqadir ya. Jadi kita diwajibkan untuk ukuran zakat fitrah adalah 2,5 kilogram. Di samping itu, yang perlu kita perhatikan dalam berzakat adalah memilih barang yang baik, bahkan mungkin juga yang terbaik dalam pelaksanaan zakat tersebut. Karena tujuan kita dalam berzakat adalah ibadah, dalam mencari keridhaan Allah di samping kerelaan dan rasa suka dari orang yang kita zakati. Dengan kita melaksanakan yang demikian ini, niscaya ibadah kita mendapatkan pahala dan di sisi lain mereka merasa senang dengan apa yang kita berikan ini. Tapi apabila yang kita berikan dari barang zakat adalah mutunya jelek, barang curian dan sebagainya, maka Imam Said Bakri Sayyid Sato menyatakan zakat kita belum mencukupi atau dianggap belum berzakat. Dadi nek awake dhewe niki ame beras ning biasane niku mampres ingkang sae, ingkang apik, nanti masak niku enuk pulen, nggih niku zakate. Kita harus berzakat beras yang kita makan sehari